sekalian, Shalom. Semoga damai Kristus mengisi hati kita hari ini dengan sukacita. Renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita saat ini berjudul Aku Haus Seruan Penderitaan. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan berbicara di hati kami, memberikan pesan-Mu untuk kami. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kami diberikan pengertian, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang sama kami boleh menghidupkan firman itu, berbuah dalam tingkah laku dan kehidupan kami hari demi hari, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa sukacita di hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 19, di ayatnya yang ke-28 dan ayat 29. Di sana ada cerita tentang penyaliban Yesus. Kehilangan darah, posisi tubuh yang tidak alami, ketegangan tangan dan kaki yang ekstrim, otot-otot yang terulur, luka yang terpapar udara, sakit kepala oleh karena mahkota duri, pembengkakan pembuluh darah, serta meningkatnya peradangan. Semua hal ini akan menghasilkan rasa sakit fisik yang hebat. Dan bukan hanya itu, semua hal ini apabila kita rasakan, itu akan meningkatkan, itu akan memberikan rasa haus yang sangat luar biasa. Setelah pergumulan berat yang telah memperburuk kondisi fisiknya, kini Tuhan kita, Yesus Kristus yang tergantung di salib itu, merasa haus. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataannya pada kesempatan yang lain, di mana dia menawarkan untuk memuaskan dahaga orang lain. Barang siapa haus, katanya, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Di sumur Yakub bersama dengan seorang wanita Samaria, Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, kata Yesus, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apakah ini Yesus yang sama, yang sekarang dalam kelelahan yang hebat berseru, aku haus? Dia yang di Kana mengubah air menjadi anggur, seharusnya dapat menggunakan sumber daya yang tidak terbatas, yang sama untuk digunakan memuaskan dahaganya sendiri. Tetapi mengapa dia meminta minum? Apakah itu semata-mata karena kebutuhan fisiknya untuk memuaskan dahaganya? Alasan Yesus berseru, aku haus, itu bukan semata-mata karena kebutuhan fisiknya. Alasan sebenarnya dari permintaan itu adalah untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang kehidupan Mesias. Mari kita baca dalam Yohanes 19 ayat 28. Di sana penulis Alkitab memberikan alasan yang sebenarnya kenapa Yesus berseru, aku haus. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat ini mengatakan bahwa seruan yang keluar dari mulut Yesus tersebut untuk menggenapi semua yang perjanjian lama telah nubuatkan tentang dia. Bahkan untuk hal-hal terkecil sekalipun, dua kata aku haus harus keluar dari mulutnya untuk menggenapi nubuatan bahwa menjelang akhir hidupnya Mesias akan mengalami dahaga yang luar biasa dan ia akan berseru, aku haus. Di dalam kitab Mazmur, Daud telah menubuatkan tentang kehausan Yesus selama hasratnya. Mulutku mengering seperti beling, dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Saudara-saudara boleh lihat di dalam Mazmur 22 ayatnya yang ke-16, dan juga di dalam Mazmur pasal 69 ayat 22. Dan anggur asam tersebutlah yang para prajurit berikan kepada Yesus pada waktu itu ketika Yesus meminta minum. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-29.
Di ayat yang ke-29 dikatakan di sana, di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Meskipun pada saat itu para prajurit memberi minum Yesus dengan anggur asam hanya untuk mengolok-olok dia, namun tanpa mereka sadari, tindakan yang mereka perbuat telah menggenapi nubuatan Mesias di dalam kitab suci. Anggur asam itu diberikan kepada Yesus di atas setumpuk hisop, tanaman yang tingginya sekitar 18 inci. Hisop itu juga yang dicelupkan ke dalam darah anak domba Paskah. Hisop juga yang digunakan untuk menaburkan darah di tiang ambang pintu orang Yahudi di Mesir untuk melarikan diri dari malaikat maut. Hisop yang dicelupkan ke dalam anggur asam yang diminum oleh Yesus, yang menambah penderitaan fisiknya, adalah untuk keselamatan manusia, bahkan bagi mereka yang mengolok-olok dan memberi minum anggur asam itu kepadanya. Memang saudaraku yang kekasih, para rabi Yahudi sudah menerapkan nubuatan ini kepada Mesias. Di dalam Midras dikatakan di sana bahwa datang dan celupkanlah hisopmu ke dalam cuka. Ini membicarakan tentang Mesias, tentang penderitaan dan siksaannya seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Karena para prajurit dengan ejekan memberi Yesus anggur asam pada saat itu dengan sebatang hisop, sangat mungkin bahwa mereka bermaksud untuk menertawakan, mereka bermaksud untuk mengolok-olok salah satu ritus suci daripada orang-orang Yahudi tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, ketika darah anak domba disiram melalui hisop, simbol pengudusan ini sekarang digenapi ketika hisop menyentuh darah Kristus. Saudara boleh lihat Ibrani 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kesengsaraan yang Yesus alami, penderitaan fisik dan batin yang dia rasakan, seruan penderitaannya adalah sukacita dan keselamatan bagi manusia. Sungguh sebuah keindahan sifat yang luar biasa. Membiarkan diri sendiri mengalami hinaan, membiarkan diri sendiri mengalami penderitaan dan siksaan, supaya orang lain dapat merasakan sukacita. Satu pertanyaan yang menarik adalah, hal apakah yang mendorong Yesus merasa dahaga? Hal apakah yang membuat Yesus merasakan haus yang sangat hebat itu? Beberapa orang mungkin memiliki rasa haus akan uang. Yang lainnya merasa haus akan jabatan. Yang lainnya lagi merasa haus akan ketenaran dunia ini. Tetapi bagi Yesus, hal yang membuatnya merasa begitu dahaga, hal yang membuatnya merasa begitu haus adalah jiwa-jiwa. Gairah Yesus adalah untuk jiwa-jiwa, saudaraku yang dikasih. Jadi ketika Yesus berkata, "Beri aku minum," itu berarti Yesus meminta kita memberi hati kita kepadanya. Ketika Yesus berkata, "Aku haus, beri aku minum," itu berarti Yesus merindukan jiwa-jiwa. Dan tragedi cinta Yesus kepada umat manusia adalah bahwa di dalam kehausannya, di dalam rasa dahaganya akan jiwa-jiwa mereka, para prajurit itu memberi dia cuka dan empedu. Gantinya para prajurit itu membuat Yesus merasa dipuaskan. Mereka justru menambah penderitaannya. Jika Juru Selamat meminta minum kepada kita saat ini, jika Yesus meminta minum bagi saya dan saudara, "Aku haus," katanya, "beri aku minum." Apakah yang akan saya dan saudara berikan kepadanya? Apakah kita akan memberi Yesus minuman yang sama yang diberikan oleh para prajurit itu untuk menambah penderitaannya? Ataukah kita akan memuaskan dahaga Yesus dengan membawa hidup kita kepadanya, serta membawa jiwa-jiwa yang lain kepada Yesus? Yesus haus akan kasih umat tebusannya. Dia haus akan persekutuan dengan mereka. Dia haus akan cinta. Dan kapanpun ada anak manusia datang kepadanya dengan penyesalan dan pertobatan, datang kepada Yesus dengan cinta mereka, Juru Selamat melihat kesusahannya dan merasa dipuaskan.
Aku berkata kepadamu, kata Yesus, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas pasal 15 ayat 7. Pada saat ini, marilah kita menjadikan suara penderitaan Yesus menjadi suara sukacita dan suara kepuasan, dengan membawa jiwa kita kepadanya dan membawa jiwa-jiwa yang lain untuk dimenangkan bagi Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya saat ini. Engkau diberkati.